Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Mbak, siswa-siswi SD Negeri 2 Waluyo, Kecamatan Blus Pesantren. Nah, pada kali ini Pak Guru akan melakukan pembahasan tugas tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, latihan soal PKN. Siap? Ya. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mengirimkan jawaban tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kalian ke Pak Guru, dan Pak Guru sudah membaca tugas-tugasnya. Kali ini Pak Guru akan melakukan pembahasan. Sebelumnya akan Pak Guru bacakan teks yang menjadi tugas kalian. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Diskusikan jawabanmu bersama teman sekelas. Pak Guru akan membacakan beberapa kiriman jawaban kalian. Ya, tapi mohon maaf, mungkin nanti tidak satu persatu semuanya Pak Guru baca, hanya beberapa saja yang Pak Guru cuplik sebagai bahan pembahasan kali ini. Ya, nomor 1. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Jelaskan. Nah, ini menurut Mas Dava. Santi seharusnya melakukan musyawarah dan berdiskusi dengan penduduk setempat untuk menemukan solusi yang tepat bersama. Menemukan solusi tepat bersama antara Santi dan warga masyarakat ya, dan agar kedua belah pihak tetap diuntungkan dengan keputusan yang dibuat bersama. Penjelasan, sila keempat Pancasila memiliki nilai segala keputusan harus berdasarkan musyawarah. Nah, maksud dari jawaban dari Mas Dava ini bagus banget, tepat banget. Jadi maksudnya ini harus dimusyawarahkan dulu intinya antara masyarakat dan Santi dan keluarganya, sehingga nanti menghasilkan keputusan yang tepat, begitu ya. Bagus ini jawabannya. Kemudian menurut Ahmad Nur Sodik, Santi ini harus pantang menyerah. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Jelaskan. Pantang menyerah. Waduh, pantang menyerah tapi dengan mengabaikan keluhan dari warga setempat ya, kira-kira bagus apa tidak ya. Nah, ini perlu dimusyawarahkan ya Mas Ahmad Nur Sodik. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Berikutnya ini punya Ariana Manasikana. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Jelaskan. Sikap Santi terlalu memaksakan atau egois karena dia tidak memikirkan warga sekitar. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Ariana, itu Santi terlalu memaksakan diri. Kemudian jawabannya Mas Devan, Santi seharusnya melakukan musyawarah dan berdiskusi dengan penduduk setempat untuk menemukan solusi yang tepat bersama dan agar kedua belah pihak apa ini Mas Devan, sudah selesai apa belum jawabannya? Iya, ini untuk Mas Devan tolong ya tulisan-tulisan dirapikan lagi supaya Pak Guru lebih mudah dalam membacanya ya.
Ini juga kelihatannya belum selesai ya Mas Devan ya. Untuk nomor 1 agar kedua belah pihak apa ini? Ya belum ada lanjutannya. Ini untuk Mas Devan. Kemudian pendapatnya Mbak Safilia. Santi seharusnya melakukan musyawarah dan berdiskusi dengan penduduk setempat untuk menemukan solusi yang tepat bersama dan agar kedua belah pihak tetap diuntungkan dengan keputusan yang dibuat bersama. Sikap Santi pada cerita tersebut tidak mengamalkan nilai sila keempat Pancasila karena Santi hanya membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan penduduk. Ya, Pak Guru sangat setuju ini dengan pendapatnya Mbak Safidia. Jadi ini sudah tepat ya Mas Mbak. Ini jawaban yang tepat. Pak dari tadi memang banyak jawaban yang tepat, tapi Pak Guru amati ini yang paling tepat. Bagus, luar biasa. Baik, kita lanjutkan pada nomor 2. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, tentang sikap penduduk ini jawabannya Mas Edi ini ya. Mas Edi, penduduk harus menerimanya. Tadi kan kalau di teks itu penduduk mengeluhkan akan baunya ya, tapi di sini Mas Egi memberikan pendapat masyarakat harus menerimanya. Ya mungkin nanti ada teman lain yang berbeda pendapat. Wajar, ini pendapatnya Mas Eko Nurrohman. Wajar-wajar saja karena bau. Oh, maksudnya masyarakat berdasarkan kan mengeluh ya tadi ya. Jadi wajar-wajar saja masyarakat mengeluh karena bau. Kemudian pendapatnya Muhammad Ridwan. Penduduk harus memahami keadaan Santi. Penduduk harus memahami keadaan Santi yang dengan usaha peternak telur ayam bisa mencukupi kebutuhan hidup Santi dan keluarganya. Nah, ini kira-kira bagaimana ya? Solusi yang terbaik menurut kalian itu bagaimana? Oh, kemudian ada Ahmad Nur Sadiq, masyarakat suka mengeluh. Kemudian punya Mas Dafa, sikap penduduk tidak baik. Ini nomor 2 ya. Sikap penduduk tidak baik karena penduduk lebih mementingkan diri mereka sendiri. Nah, menurut pendapat pendapat kalian itu ya semuanya betul, tidak ada yang salah, hanya saja ini Pak Guru tegaskan ya, yang paling tepat masyarakat mengeluh, Pak Guru setuju, memang karena itu kan bau, mengganggu aktivitas, kemudian bisa menyebabkan polusi udara juga. Nah, setuju saya dengan pendapat masyarakat. Mengapa? Karena penduduk juga memiliki hak untuk menyatakan pendapat tentang apa yang mereka rasakan. Ya, jadi penduduk berhak untuk menyatakan pendapat tentang apa yang mereka rasakan, mengeluh akan adanya bau dari kotoran ayam peternakan Santi dan keluarganya. Begitu ya. Baik, Pak Guru lanjut nomor 3. Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Yang dilakukan Santi dalam menghadapi masalahnya. Ini pendapatnya Mbak Safilia. Sebaiknya Santi dan orang tuanya memindahkan kandang ayam yang jauh dari pemukiman warga. Ya, bagus ini ya, yang jauh dari pemukiman warga sehingga mungkin Santi dan keluarganya tetap bisa beternak dan warga terhindar dari bau kotoran ayam peternakan Santi. Pendapatnya Mas Devan, berpikir untuk menemukan jalan keluar. Nah, ini baru berpikir ya, harus melakukan musyawarah ya Mas Devan ya, bermusyawarah dengan masyarakat sekitar, kemudian mencari solusi yang tepat. Kemudian jawabannya Mbak Ariana Mas Naskana,
Sebaiknya Santi meminta maaf kepada warga sekitar dan bermusyawarah bersama warga sekitar agar usaha peternakan keluarga Santi tidak bau atau tidak merugikan warga sekitar. Ini mungkin tidak bau, mungkin bisa juga ini menggunakan cairan kimia, disemprot dengan cairan kimia, mungkin dengan supaya kotorannya tidak bau, tidak mengganggu warga. Mungkin juga bisa ini ya Mbak Ariana Masinekana ya. Ya, supaya tidak bau itu ya disemprot dengan cairan. Tapi butuh biaya lagi. Kemudian pendapatnya Mas Ahmad Nur Sodik, ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Oh, akan berusaha. Kemudian pendapatnya Mas Dava, Santi harus tetap semangat dalam menghadapi sesuatu masalah. Ya, dari jawaban-jawaban tadi, ini Pak Guru simpulkan ya. Sebaiknya Santi melakukan musyawarah dengan penduduk untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Ya mungkin dengan disemprot cairan kimia ataupun dengan memindahkan kandang ke tempat yang lebih jauh dari warga. Begitu ya jawabannya ya. Ya, kita lanjut nomor 4. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Apa yang sebaiknya penduduk lakukan? Ini jawaban Mas Dava nomor 4. Para penduduk sebaiknya membantu membersihkan peternakan ayam Santi. Jawabannya Mas Eko, penduduk perlu bermusyawarah dengan keluarga Santi. Pendapat Mbak Safil, sebaiknya penduduk memusyawarahkan mengenai dampak dari peternakan milik keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian dan memusyawarahkan tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut. Nah, Pak Guru simpulkan ya, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Sebaiknya penduduk memberikan masukan atau solusi cara mengelola peternakan ayam tersebut agar dapat berjalan, namun tidak mengganggu kehidupan para warga. Begitu ya. Kita lanjut nomor terakhir, carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Contoh lain ya. Ini jawabannya Mbak Egi, menjaga kerukunan dengan bermusyawarah, mengakui perbedaan dengan meningkatkan kesadaran toleransi. Jawabannya Mas Eko, masyarakat setempat mengadakan musyawarah untuk membahas dan mencari ide apa yang akan dilakukan pada kegiatan 17 Agustus. Ya, sebelum bermusyawarah perlu dibentuk panitia. Ya, ini masih musyawarah semuanya, betul jawabannya. Kemudian jawabannya Muhammad Ridwan, memutuskan suatu hal bersama-sama. Berarti musyawarah ini ya, mau mendengarkan pendapat orang lain, menerima kritik dari orang lain. Nah ini iya, ini semuanya masih hal umum tapi belum dicontohkan secara nyata. Contohnya dalam kegiatan apa ya Mas Ridwan ya? Lanjut, ini pekerjaannya Ahmad Nur Sodik. Selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksa kehendak kita saat bermusyawarah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Ini juga masih umum. Kemudian jawabannya Mbak Ariana Manasikana. Ini mungkin pada lembar kedua. Contohnya, hadir saat diundang rapat, menerima hasil musyawarah, saling menghargai orang lain. Pendapatnya Mas Devan, menghormati teman kelas yang berbeda agama, melakukan musyawarah saat hendak memilih ketua kelas. Nah, ini contoh lain sudah sesuai ya, sudah ada peristiwanya, yaitu melakukan musyawarah saat
Hendak memilih ketua kelas. Ya betul, ini jawabannya Mas Devan.